Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang thinking and language. Perkenalkan, nama saya Belian Pudinasyanika. Hai, saya Dara Tasya Madarwi. Hai, saya Eka Widya Dayenta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatun Nadhiro. Baik, kali ini kita akan membahas tentang thinking and language. Dalam bab ini, kita akan menemukan contoh lebih lanjut dari gambaran kondisi manusia. Yang mana di dalam bab ini kita akan melihat bakat manusia untuk berbahasa dan mempertimbangkan bagaimana dan mengapa itu bisa berkembang menjadi layaknya manusia yang lebih bijak. Nah, berpikir itu apa sih? Berpikir merupakan aktivitas mental yang terkait berpikir, mengetahui, mengingat, dan berkomunikasi. Berpikir itu aktivitas untuk memecahkan masalah dan proses penggunaan gagasan atau lambang-lambang, ide, dan konsep baik yang tersembunyi maupun tidak begitu tersembunyi. Maksudnya yaitu dalam berpikir, yaitu kita menggunakan cara-cara logis dan kadang tidak logis pun kita juga membutuhkan suatu konsep untuk memecahkan masalah atau membuat keputusan dan membentuk penilaian. Jadi, berpikir itu kemampuan jiwa taraf tertinggi yang hanya bisa dicapai dan dimiliki oleh individu manusia. Selanjutnya yaitu konsep. Nah, ketika berpikir, seseorang pasti harus memiliki konsep terlebih dahulu. Apa sih fungsi dari konsep itu? Nah, fungsi dari konsep tersebut adalah untuk memikirkan kejadian atau objek dan orang yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, serta menyederhanakan banyak hal. Nah, seperti contohnya, ketika orang berkata handphone, nah pasti kita akan kita akan berpikir bahwa handphone itu adalah alat komunikasi kita sehari-hari. Selanjutnya, kalau misalkan contohnya kita berkata kursi, nah pasti merupakan alat duduk. Namun kursi itu berbagai macam. Kursi untuk tamu, kursi untuk meja makan, kursi sekolah, kursi untuk bayi. Nah, itu kita harus mengkonsepkan bermacam-macam dan banyak itemnya. Selanjutnya yaitu prototipe. Nah, membentuk konsep dengan mengembangkan prototipe. Nah, prototipe itu apa sih? Prototipe ialah citra mental atau contoh terbaik kategori yang mencocokkan item baru dengan prototipe, menyediakan metode dengan cepat dan mudah untuk menyortir item ke dalam kategori, seperti kita membandingkan makhluk berbulu dengan burung. Prototipe seperti gambar berikut ini. Nah, konsep berpikir orang Indonesia pasti akan lebih mengenali yang sebelah kiri merupakan seekor robin
dan sebelah kanan adalah seekor penguin, yang mana memenuhi definisi kita tentang burung, di mana hewan dua-duanya ini binatang berkaki dua yang memiliki sayap dan bulu serta menetas dari telur. Namun, orang-orang setuju lebih cepat bahwa robin adalah seekor burung daripada seekor penguin adalah seekor burung. Bagi kebanyakan dari kita, robin adalah seekor burung libert, lebih mirip dengan prototipe burung yang ada di Indonesia, yang mana kita pasti kalau dikasih tahu gambar burung, dikasih gambar sebelah kiri, pasti kita akan menyebut bahwa itu adalah burung. Oke, selanjutnya yaitu masih prototipe. Ya, yang mana ini terdapat penemuan perubahan ingatan setelah memperlihatkan wajah-wajah campuran pada siswa Belgia. Misalnya nih, ketika diperlihatkan wajah yang merupakan perpaduan dari 70% fitur orang Kaukasia dan 30% orang Asia, orang-orang mengkategorikan wajah itu sebagai wajah-wajah orang Kaukasia, lebih dominan dengan orang Kaukasia. Dan kemudian mengingat melihat orang Kaukasia yang lebih prototipe, yang mana misalkan 70% orang Kaukasia, maka orang akan berprototipe bahwa siswa paling banyak adalah Kaukasia. Atau sebaliknya, misalkan orang Asia yang 70%, maka orang-orang akan berprototipe bahwa siswa terbanyak adalah dengan orang Asia. Mungkin teman-teman paham. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, solving problem and making decision. Problem merupakan pemikiran yang terarah secara langsung untuk menemukan suatu solusi atau jalan keluar suatu masalah. Dalam solving problem memiliki beberapa pendekatan. Yang pertama, algoritma merupakan strategi langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah. Biasanya memakan banyak waktu, menghabiskan semua kemungkinan sebelum sampai pada solusi. 2. Heuristik merupakan strategi berpikir sederhana yang sering memungkinkan kita membuat penilaian dan menyelesaikan masalah secara efisien. Biasanya lebih cepat, tapi juga rentan kesalahan. Selanjutnya, insight merupakan jenis solving problem yang muncul secara tiba-tiba dan biasanya muncul saat terjadi suatu masalah. Contoh solving problem dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berada di supermarket dan mencari jus buah, apakah kita melihat setiap rak dan memeriksa setiap lorong? Apabila demikian, maka kita menggunakan pendekatan algoritma. Apabila kita mencari di mana ada barang serupa, maka kita menggunakan pendekatan heuristik. Insight, the aha moment. Pernahkah kita secara tiba-tiba mendapatkan suatu solusi dari masalah yang kita hadapi? Itulah yang disebut dengan insight. Oleh sebab itu, kita juga biasa disebut the aha moment. Seorang mengatakan ha dan merasakan kepuasan ketika muncul sebuah jawaban dari permasalahan. Hambatan saat melakukan suatu problem. Terkadang seseorang memiliki kecenderungan tertentu yang membuatnya lebih sulit untuk menemukan solusi yang tepat untuk masalah.
dan 3. Yang pertama, konformitas bias, mengacu pada kecenderungan seseorang mencari informasi untuk menegaskan teori atau persepsi yang dimiliki, menganggap mereka berpikir bertentangan. Misalnya, seorang menyukai salah satu calon presiden atau brand tertentu, maka akan mencari kebaikan ada dalam calon presiden atau brand tersebut dan tidak mencari kelemahan atau kekurangan yang juga dimiliki. Fiksasi atau mental set. Fiksasi merupakan ketidakmampuan untuk melihat masalah dari sudut pandang baru, memfokuskan pemikiran, tetapi hal tersebut menghambat pemecahan masalah yang kreatif. Mental set kecenderungan untuk mendekati masalah dengan cara tertentu, seringkali cara yang dilakukan berhasil di waktu yang lalu. Terjadi fiksasi, ini ada permasalahan mana kita bisa mengatur 6 buah korek api untuk membentuk segitiga sama sisi. Kebanyakan orang akan kesulitan. Nah, ini akan menemukan fiksasi. Fiksasi yang terjadi disebut fiksasi perbaikan fungsional. Asumsi yang membuat masalah ini sulit adalah masalahnya harus diselesaikan dalam 2 dimensi. Padahal dalam permasalahan ini bisa diselesaikan dengan menggunakan cara lain, yaitu 3 dimensi. Heuristik tadi sudah dijelaskan. Dalam heuristik terdapat probability list. Sedangkan jika seseorang memperkirakan kemungkinan suatu peristiwa berdasarkan pada seberapa banyak hal itu menonjol dalam pikiran. Misalnya, jika seseorang sering menonton berita tentang kecelakaan pesawat yang dramatis, misalnya tenggelam di dalam laut atau menabrak gunung, maka orang tersebut akan cenderung tidak memilih pesawat untuk pergian. Making decision secara umum merupakan kerangka yang diambil dari seseorang saat mengambil keputusan. Sembari seseorang membuat ratusan penilaian dan keputusan berdasarkan intuisi, jarang menggunakan alasannya sistematis. Demi decision, keputusan dan penilaian dapat dipengaruhi secara signifikan tergantung bagaimana suatu masalah diintai. Overconfident merupakan kecenderungan seseorang untuk melebihkan kekuatan keyakinan dimiliki. Utamanya dari overconfident yaitu exaggerated fear, yaitu ketakutan apa yang terjadi. Pembelaan semacam ini tuh mungkin tidak berdasar. Yang bias yaitu kecenderungan keyakinan sudah ada sebelumnya dengan membuat kesimpulan tidak valid. Yang belief perseverance, kecenderungan untuk bergantung pada keyakinan dalam menghadapi yang bertentangan. Sekarang kita akan membahas tentang language atau bahasa. Bahasa sendiri adalah kata-kata yang ditulis atau diucapkan yang kita kombinasikan yang nantinya kita gunakan untuk mengkomunikasikan sebuah makna. Bagi ilmuwan kognitif bernama Steven Pinker, bahasa adalah permata di mahkota kognisi. Bahkan, bahasa disebut-sebut mendapat kasta paling tinggi loh dalam tingkatan kognisi manusia. Berkat bahasa, kita dapat menyampaikan isi pikiran kita ke pikiran orang lain. Bahasa juga memungkinkan kita untuk meneruskan pengetahuan bahkan hingga lintas generasi. Seperti pada gambar ini, di sini terdapat sekelompok anak laki-laki dari suatu suku yang sedang mendengarkan petuahnya menceritakan kembali legenda suku mereka. Wah, bahasa benar-benar sangat berperan penting ya ternyata dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya, apa sih komponen struktural dari suatu bahasa? Mari kita bahas. Jadi, struktur bahasa ada 3. Yang pertama ada fonem, yang kedua morfem, yang ketiga adalah grammar atau tata bahasa. Fonem ialah unit dasar bahasa yang diucapkan. Fonem ini ialah bunyi terkecil yang dapat membedakan arti. Lalu, apakah fonem dan huruf itu sama? Ternyata berbeda. Fonem adalah bunyi dari huruf, sedangkan huruf adalah lambang dari bunyi. Contohnya, di
sini ada kata seret dan kata seret. Jika kita lihat, hurufnya sama. Ternyata, jika kita bunyikan, akan berbeda. Seret yang bermakna tersendat atau tidak lancar, sementara seret berarti menarik. Di sini, fonem akan membedakan arti dari kata-kata ini. Kemudian yang kedua ada morfem. Morfem ialah unit bahasa terkecil yang membawa makna. Contohnya, imbuhan me dalam kata memasak, atau akhiran an dalam kata bantuan. Nah, wujud morfem ini tidak hanya berupa imbuhan dan akhiran, tetapi juga dapat berupa sisipan maupun kata dasar. Kemudian, yang ketiga ada grammar atau tata bahasa. Nah, grammar ini merupakan sistem aturan dalam bahasa tertentu yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dan memahami orang lain. Nah, grammar ini berupa semantik dan sintaksis. Semantik adalah seperangkat aturan yang kita gunakan untuk mendapatkan makna dari morfem, kata-kata, dan bahkan kalimat. Contohnya, kalau dalam bahasa Inggris, kita akan menambahkan kata ed yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terjadi di masa lampau. Sedangkan, sintaksis sendiri mengacu pada aturan yang digunakan untuk membuat kalimat. Contohnya, kalau dalam bahasa Inggris, kata sifat biasanya datang sebelum kata benda. Contohnya, White House. Nah, karena kita sudah mengetahui struktur bahasa, kita lanjut ke pembahasan perkembangan bahasa. Nah, dalam perkembangan bahasa ada dua istilah. Yang pertama ada receptive language dan yang kedua ada productive language. Nah, bahasa reseptif adalah fase di mana bayi berumur 4 bulan dapat membedakan suara bicara. Pada fase ini, bayi melihat pola dengan mendengarkan dan memprediksi kemampuan mereka untuk memahami pembicaraan. Kemudian yang kedua ada bahasa produktif, di mana pada fase ini bayi mampu menghasilkan kata-kata setelah bahasa reseptif mereka. Nah, sekitar usia 4 bulan, bayi mulai memasuki tahap mengoceh atau babbling stage, di mana mereka akan berbicara secara spontan, mengucapkan berbagai suara yang sama sekali tidak terkait dengan bahasa rumah tangga atau bahasa-bahasa orang di sekitarnya, sehingga orang dewasa tidak dapat memahami atau mengidentifikasinya. Nah, banyak dari suara mengoceh ini adalah pasangan konsonan vokal yang terbentuk hanya dengan menempelkan lidah bagian depan mulut, seperti nana, tata, atau dengan membuka dan menutup bibir depan, mama. Nah, pada saat bayi berusia sekitar 10 bulan, ocehan mereka menjadi bahasa yang dapat diidentifikasi atau bahasa rumah tangga. Sekitar 1 tahun pertama, bayi sudah mulai memasuki tahap satu kata, di mana bayi berbicara sebagian besar dalam satu kata yang mungkin itu mewakili kalimat yang ingin dia sampaikan. Nah, dalam fase ini keluarga juga belajar memahami bahasa anak, sehingga lambat laun bahasa bayi akan lebih sesuai dengan bahasa keluarganya. Seperti ketika bayi contohnya mengucapkan kata ikan. Nah, mungkin saja itu mewakili kata coba lihat ikan ini, tapi yang dapat dia sebutkan baru kata ikan. Seperti itu. Kemudian sekitar umur 18 bulan, kata-kata yang dipelajari bayi ini sudah meledak, dari yang sekitar 1 kata per minggu menjadi 1 kata per hari. Nah, pada tahun kedua, sebagian anak ini sudah memasuki tahap 2 kata, di mana mereka mulai mengucapkan 2 kalimat seperti pembicaraan telegraf. Jadi, biasanya anak mengucapkan kata benda dan kata kerja seperti mau bola, mau makan, atau mau susu, dan sebagainya. Nah, setelah melewati tahap 2 kata, anak akan dengan cepat berkembang bahasanya menjadi kalimat yang lengkap dan lebih panjang. Nah, kemudian kita akan membahas bagaimana kita mempelajari bahasa. Akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai teori pemerolehan bahasa dan bagian otak apa saja yang berfungsi untuk memproses informasi bahasa. Teori yang pertama yaitu dari behaviorisme yang dibawa oleh Skinner. Dalam behaviorisme ini terdapat 3 konsep, yaitu asosiasi, imitasi, dan penguatan. Asosiasi ketika anak mencocokkan struktur mulut orang ketika mengucapkan sebuah kata. Imitasi ketika anak mengulangi atau menirukan kata-kata yang diucapkan. Penguatan adalah ketika seorang orang tua ataupun pengasuh memberikan apresiasi kepada anak ketika anak berhasil menirukan kata-kata yang dicontohkan. Kemudian ada teori kognitif yang dibawa oleh Jean Piaget yang menyatakan bahwa bahasa merupakan salah satu aspek dari perkembangan intelektual pada tahapan operasional, khususnya ketika anak sudah berusia 18 bulan memiliki kemampuan untuk membedakan keberadaan objek dari lingkungannya. Dalam tahap ini ada asimilasi dan akomodasi, di mana asimilasi ini proses mengubah lingkungan untuk menempatkan informasi dalam skema yang sudah ada, sedangkan akomodasi adalah proses mengubah skema untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Selanjutnya ada teori bawaan dari Noam Chomsky yang menyatakan bahwa dalam otak manusia mengandung mekanisme pembelajaran bahasa secara khusus sejak lahir. Bagiannya yaitu ada LAD yang berfungsi untuk memproses informasi bahasa. Contohnya pada konsep kerja dalam bahasa Inggris ada present tense dan past tense. Dalam hal past tense, anak memperoleh informasi dan memproses informasi tersebut dan membuat kesimpulan ataupun hipotesis bahwa dalam bentuk past tense akan berakhiran LD. Hal ini yang menuntun pada adanya kesalahan pintar atau virtuous error ini. Kemudian ada teori interaksi yang dikemukakan oleh Jerome Bernard yang menyatakan bahwa interaksi antara anak dan pengasuh ataupun orang tua adalah interaksi yang aktif dan penting. Interaksi yang aktif di sini maksudnya adalah interaksi ketika orang tua mengajarkan bahasa kepada anak dan anak memahami bahasa tersebut. Dalam teori interaksi ini ada keistimewaan budaya. Misalnya dalam bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Dalam bahasa Jawa, anak akan memperoleh pemahaman mengenai strata ataupun level bahasa, sedangkan dalam bahasa Inggris tidak memperoleh itu. Dalam bahasa Jawa, karena ada perbedaan ketika berbicara dengan orang yang lebih dewasa dan berbicara kepada orang yang lebih muda. Kemudian ada teori pembelajaran statistik dan periode kritis. Dalam pembelajaran statistik ini, anak mempelajari bahasa dari pola yang ada. Dalam hal ini contohnya pola ABA dan ABB. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jenny dan teman-temannya menghasilkan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari bahasa dengan pola ABA. Dan periode kritis ini sendiri membantu anak dalam memahami bahasa ataupun memperoleh informasi dengan mudah. Dalam usia sekitar 1 hingga 5 tahun, anak dianggap memiliki masa-masa yang emas untuk mempelajari bahasa dengan mudah. Selanjutnya, bagian otak apa saja yang terlibat dalam pemrosesan bahasa? Setidaknya ada 5 bagian. Yang pertama ada visual cortex yang berfungsi untuk menerima informasi visual dari luar, kemudian diteruskan di angular gyrus yang mengubah informasi visual menjadi kode auditori. Setelah menjadi kode auditori, diteruskan ke area Wernicke yang berfungsi untuk memahami informasi auditori itu, kemudian diteruskan ke area Broca yang berfungsi untuk melafalkan, membaca ataupun membunyikan bahasa tersebut dibantu oleh motor korteks. Dalam hal ini manusia dapat mengalami gangguan di bagian otak ini yang disebut dengan gangguan apasia. Apasia ini ada dalam 2 bentuk, misalnya apasia Wernicke ketika ada gangguan di area Wernicke
orang akan sulit memahami suatu bahasa namun dapat membaca atau menulisnya. Sedangkan jika terjadi apasia broca, orang akan mengalami gangguan dalam melafalkan bahasa atau mengucapkan bahasa namun dapat memahami bahasa itu dengan baik. Di sini saya menjelaskan tentang thinking and language. Thinking and language dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, language influence thinking. Di dalam language influence thinking ini terdapat linguistic determinism, yaitu di mana Wolff mengemukakan bahwa bahasa dapat menentukan cara kita berpikir. Contohnya, ia mencatat bahwa orang-orang Hopi tidak memiliki bentuk lampau untuk kata kerja. Contoh lebih spesifiknya lagi yaitu di mana kebudayaan Hopi dan kebudayaan Eropa itu sangat berbeda. Di mana kebudayaan Hopi itu diorganisasi oleh peristiwa atau event, sedangkan kebudayaan Eropa itu diorganisasi oleh ruang dan waktu atau space and time. Menurut kebudayaan Hopi, kalau satu bibit ditanam dan bibit itu tumbuh, jarak, waktu, dan tempat tumbuhnya itu tidak penting. Yang penting itu peristiwa menanamnya dan tumbuhnya bibit itu. Sedangkan menurut kebudayaan Eropa, jangka waktu itu yang sangat penting. Jadi kayak dari awal kita nanam bibit sampai bibitnya itu tumbuh, itu sangat diperhatikan di kebudayaan Eropa. Selanjutnya, ketika suatu bahasa menyediakan kata-kata untuk objek atau peristiwa, kita dapat berpikir tentang benda-benda ini lebih jelas dan mengingatnya. Ya, contohnya yang ada di bawah, ini kan ada 6 warna. Nah, 6 warna ini kan sudah dibagi menjadi 2 kelompok. 3 bagian kiri itu diberi nama warna hijau, dan 3 bagian kanan itu diberi nama warna biru. Seperti yang sudah dituliskan, lebih mudah untuk memikirkan 2 warna dengan 2 nama yang berbeda dengan simbol A daripada warna dengan nama yang sama diberi simbol B. Kita lihat simbol A. Simbol A ini kan satunya warna hijau, satunya warna biru. Kan sudah dibagikan tadi. Sudah dikelompokkan, satunya hijau, satunya biru. Jadi ini lebih gampang kita memikirkannya dan kita lebih mudah mengingatnya karena 2 nama yang berbeda. Beda lagi dengan yang simbol B. Kita lihat simbol B. Mereka kan sama-sama berada di kelompok warna yang sama, yaitu dengan nama warna biru. Di situ kita akan memikirkannya 2 kali dan juga akan sangat susah mengingatnya karena sama-sama warna biru, tapi kita nggak tahu itu biru apa karena kita kan cuma mengklasifikasinya menjadi warna biru. Kita tidak mengklasifikasikannya lagi menjadi warna biru muda, biru tua, atau biru muda agak tua gitu kan, jadi agak susah. Selanjutnya yang kedua yaitu thinking in image. To a large extent, thinking is language based, yaitu kayak kadang dimana ketika kita sendirian, pasti kita dapat berbicara pada diri sendiri, kayak ngomong dengan diri sendiri pasti kan dengan bahasa kita ya, entah bahasa daerah kita atau menggunakan bahasa Indonesia gitu. Nah, we don't think in words when we open the hot water tap, when we are riding our bicycle. Jadi kita tidak akan berpikir dengan kata-kata ketika dua pernyataan ini, kayak when we open the hot water tap, kayak kapan kita akan memutar keran, kapan kita akan mengayuh sepeda. Itu kita tidak akan berpikir dengan kata-kata, tapi kita berpikir dengan memori non deklaratif atau prosedural, yaitu dimana gambaran bagaimana kita melakukannya, kayak gimana caranya kita mengayuh, gimana caranya kita memutar keran, ya lebih ke prosedural. Selanjutnya, image and brain. Imagining is physical activities in the same brain regions as when actually performing the activity. Kayak contoh yang ada di gambar ini. Gambar ini adalah dimana hasil fMRI dari eksperimen salah satu peneliti di Inggris yang mengeksperimen orang-orang yang sedang menonton video. Contohnya, saat kita nonton video, pasti dalam otak kita kan pasti kita akan membayangkan apa yang akan terjadi di video itu dan apa yang sedang terjadi di video itu. Kayak contohnya, di dalam video itu pemeran utamanya dipukul atau ditampar. Sakit kan pasti, kita pasti membayangkannya itu wah sakit gitu kan. Nah,
Dari hasil fMRI ini kita sudah tahu bahwa bayangan itu, dari awal kita membayangkan itu akan mengaktifkan beberapa area yang sama di otak sebagai pengalaman rasa sakit sebenarnya. Padahal cuma membayangkan, tapi kita juga mengaktifkan rasa sakitnya di otak juga gitu. Baik, terima kasih semuanya.